Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku seiman yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah telah memberikan kita kesempatan yang langka, kesempatan yang tidak semua orang bisa mendapatkannya, yaitu bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan juga berpuasa Ramadan, insyaallah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-temanku seiman yang dirahmati oleh Allah, di sini saya akan membaca sedikit dari hadis tentang keutamaan sahur dan juga keberkahannya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Hendaklah kalian melakukan sahur karena sesungguhnya di dalam sahur ada berkahnya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dalam hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu di antara adab-adab berpuasa, di antara sunnah-sunnah berpuasa, yaitu melakukan sahur. Beliau mengatakan, "Tasahharu, hendaklah kalian melakukan sahur." Ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang melaksanakan sahur dengan niat untuk melaksanakan hadis ini, karena beliau mengatakan tasahharu, maka dia mendapatkan pahala di dalam sahurnya. Dan hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Hukumnya adalah mustahab atau dianjurkan, bukan merupakan kewajiban. Seandainya saja seseorang tidak melakukan sahur, maka sah puasanya dan dia tidak berdosa. Dan seseorang dinamakan sahur apabila dia meminum meskipun hanya seteguk air, makan meskipun hanya sesuap makanan, maka dia sudah dinamakan melakukan sahur. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, "Fa inna fis sahuri barakah." Karena sesungguhnya di dalam sahur ini ada barakah. Ada juga yang membaca suhur dan ada juga yang membaca sahur. Ini maknanya berbeda, teman-teman. Kalau sahur itu makanan yang digunakan untuk sahur. Tetapi kalau suhur, maka ini adalah pekerjaan dia. Seseorang bangun sebelum subuh di akhir malam, kemudian melakukan makan, maka ini dinamakan suhur. Nabi mengatakan, "Fa inna fis sahuri barakah," atau "Fa inna fis suhurun barakah." Ini menunjukkan sebab di antara sebab-sebab kenapa disyariatkannya sahur, yaitu karena berkah yang banyak yang didapatkan oleh orang yang melakukan sahur. Banyak kebaikannya. Dan di antara berkahnya yang pertama, yang jelas dia akan mendapatkan pahala karena dia melakukan sunnah. Orang yang bangun sebelum subuh, lalu makan dan juga minum atau melakukan sahur, dia mendapatkan pahala karena dia melaksanakan sunnah. Keutamaan yang kedua, orang yang melakukan sahur atau makan dan juga minum sebelum dia berpuasa, maka dia memiliki kekuatan dan juga semangat yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak melakukan sahur. Karena tentunya orang yang dalam keadaan lapar dan haus, tentunya semangat dia di dalam beribadah lain dengan orang yang dalam keadaan dia kuat. Sehingga orang yang melakukan sahur diharapkan meskipun dia berpuasa selama 1 hari, dia memiliki semangat terus di dalam melaksanakan pekerjaannya, baik pekerjaan yang berkaitan dengan dunianya maupun akhiratnya. Maka ini adalah berkah, sehingga disyariatkannya sahur ini. Kemudian di antara berkahnya yang ketiga, yaitu orang yang bangun sebelum datangnya waktu subuh, maka dia akan menemui sepertiga malam terakhir. Dan sebagaimana kita tahu adalah waktu yang mustajab. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia pada waktu tersebut
Kemudian Allah mengatakan, adakah orang yang meminta, maka aku akan memberikannya. Adakah orang yang beristighfar, maka aku akan mengampuninya. Dan adakah orang yang berdoa, maka aku akan mengabulkan doanya. Kemudian di antara keberkahan sahur yang keempat, yaitu orang yang bangun di waktu sahur, di waktu subuh, maka diharapkan dia bisa mengikuti sholat subuh secara berjamaah, aktif ke masjid, tidak terlambat di dalam mengikuti sholat subuh berjamaah. Dan tentunya ini tidak didapatkan bagi orang yang tidak melakukan sahur. Mungkin dia terlambat bangunnya sehingga dia ketinggalan sholat berjamaah atau menjadi makmum masbuk minimal. Tetapi orang yang bangun sebelum subuh kemudian dia bersiap-siap melakukan sholat berjamaah, maka dia bisa tepat waktu di dalam melakukan sholat berjamaah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.